Selamat sore kembali dan kita udah masuk ke sesi 3 nih. Sesi ketiga, sesi yang kita tunggu-tunggu yakni dengan topik sampah di masa pandemi. Baik, nah untuk sesi ketiga ini, yuk kita kenalan dulu, yuk kita tahu dulu siapa aja sih yang bakalan jadi moderator dan juga para speaker selama sesi sampah di masa pandemi ini. Nah, untuk moderatornya sendiri, di sesi ketiga terdapat Kak Bunga Intan Situmorang. Kak Bunga ini adalah Program Director Clean Action, dan Kak Bunga aktif mengkampanyekan isu lingkungan di berbagai aksi kampanye, dan pernah menjabat sebagai leader WCD Indonesia untuk Jawa Barat selama 2 tahun. Saat ini, Kak Bunga juga menjabat sebagai leader WCD Jakarta. Dan untuk para speakernya, ada Kak Septiani Puntidewo dari World Clean Up Day, ada Kak Handa Nur Auliana dari West for Change Alam Indonesia, ada Kak Hartono, Program Office dari Lembaga Destructive Fishing Watch Indonesia, ada Kak Iqbal Alexander dari Founder dan Managing Director Kertabumi Recycling Center, dan ada Kak Agus Supriyanto, Kepala Seksi Bina Peritel, Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Bunga. Oke. Iya, thank you Christina. Ya, selamat sore teman-teman semua. Senang sekali hari ini saya bisa menjadi moderator di Indonesian Opinion Festival. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Kali ini kita sudah masuk ke topik ketiga di sesi terakhir dari Indonesian Opinion Festival ya. Senang banget ketemu sama teman-teman semua dan narasumber yang keren pastinya. Jadi saya mau kenalan dulu, memperkenalkan para narasumber kita pada sore hari ini. Ada Kak Hana Nur Auliana sebagai Head of Communication and Engagement West for Change. Halo Kak Hana. Halo. Suaranya bisa ya Kak Hana ya? Oke. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah Kak Septianti Puntidewi. Kak panggilnya apa nih? Kak Septi, Kak Punti, Kak Dewi? 2 kali salah sebut nama saya itu Septiani Puntidewi, Kak. Oh, Septiani. Oke, sorry Kak. Iya. Kak Septiani ini memegang WCD mulai dari kabupaten sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai Sekjen World Clean Up Day Indonesia. Halo Kak Sep. Halo, Terus Kak selanjutnya ada Kak Hartono sebagai Program Officer dari Destructive Fishing Watch Indonesia. Halo Kak Hartono. Halo. Iya. Dan selanjutnya ada Kak Iqbal Alexander dari Kertabumi Recycling Center. Halo Kak Iqbal. Selamat sore semuanya. Iya, dan ini yang terakhir, ini bapaknya anak-anak sepertinya. Ada Pak Agus Supriyanto atau biasanya dikenal dengan Pak Pui sebagai Kepala Seksi Bina Peritel Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Halo Pak Pui. Kayaknya masih di mute ya itu ya. Hai, halo semuanya, apa kabar? Salam kenal semuanya. Apa kabar Bunga? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, sehat semuanya. Ya. Iya. Nah, kita bakal membahas terkait dengan topik sampah di masa pandemi. Kita tahu banget udah hampir 1 tahun kita melewati masa di mana pandemi COVID-19 itu jadi ada yang bilang kalau teman-teman lingkungan bilang bumi sedang memperbaiki diri gitu ya, karena mungkin bisa kita lihat dari sisi udara jadi lebih baik karena nggak ada yang keluar. Terus kalau sempat lihat beberapa feed di Instagram banyak ikan-ikan yang muncul gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah permasalahan sampah juga teratasi gitu atau malah ternyata semakin banyak. Nah, kita mau ngobrol di sesi pertama kira-kira apakah sampah meningkat atau ternyata justru malah bisa terkontrol dengan baik. Saya mau dari Kak Hana deh yang biasa ngelola sampah. Gimana nih Kak Hana?
Ya, kalau misalnya di Waste for Change sendiri, saat ini sih sebenarnya ada penurunan karena biasanya kan mostly kliennya Waste for Change itu B2B ya. Jadi biasanya kita ngelolanya itu ke restoran atau toko, pertokoan atau perkantoran. Nah, jadi karena masa PSBB itu kan banyak yang nggak operasional, jadi ada penurunan dari tingkat sampah di area komersil, tetapi kalau di area perumahan itu justru bisa dibilang cukup meningkat gitu, Kak Bunga. Gitu. Dan ya, saat ini kita juga mulai muncul jenis sampah baru gitu kan. Jadi mungkin itu yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Kalau dari Kak Septi mungkin ada pendapat tentang sampah di masa pandemi ini? Silakan Kak. Kalau menurut saya dari kemarin hasil kegiatan WCD clean up dan pilah sampah dari rumah itu Kak, kemarin yang terkumpul dari 4.173.881 relawan itu sampahnya terkumpul sekitar 4.013.618. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini kan hanya yang kebanyakan pilah sampah dari rumah ya, karena kita nggak bisa gerakan di luar. Menurut saya sih sampahnya bertambah Kak, dan untuk sampah yang tercampur atau tidak dapat di recycling aja sekitar 1.300.000-an itu Kak. Dan kebanyakan hampir 40% itu yang ditemukan teman-teman. Kalau yang ada kan yang beberapa kegiatan di luar itu sampah masker. Masker bukan masker sekali pakai yang mungkin dibuang begitu saja sih, bukan masker yang memang digunakan oleh tim kesehatan. Seperti itu, Kak. Iya. Rata-rata sampah meningkat di rumah tangga ya, karena banyak yang ada, lebih banyak di rumah gitu kan, terus lebih banyak ngemil-ngemil, lebih banyak masak di rumah. Kalau dari Kak Iqbal sendiri gimana nih Kak Iqbal terkait sampah di masa pandemi? Iya betul, kami ada 83 bank sampah di 45 kota, tapi secara general ada penurunan kan, mungkin banyak public space yang tutup kan, ataupun commercial building yang tutup. Tapi kalau sampah rumah tangga memang mengalami kenaikan. Cuman yang mau saya highlight adalah kenaikan ini didominasi oleh sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Pertama sampah medis pastinya, tapi yang kedua nih yang zaman pandemi ini kita semua cenderung beli online, makanan online, beli pakai di marketplace, sampah kemasan produk online itu banyak banget, dan itu kalau di bank sampah kategori bukan sampah yang dapat didaur ulang sehingga menjadi benar-benar jadi sampah. Yes, belanja online ini hobi banget ya pasti, apalagi anak muda zaman sekarang udah serba teknologi, terus jadi karena lebih banyak di rumah jadi pengennya tuh banyak maunya gitu ya, pengen beli hal-hal yang nggak penting mungkin sebenarnya, terus akhirnya jadi dibelanjain secara online, sedangkan beberapa penjual juga masih lebih banyak menggunakan plastik untuk membungkusnya gitu ya. Oke, kalau dari Kak Hartono sendiri gimana nih Kak terkait dengan sampah di masa pandemi? Boleh cerita dong Kak? Halo. Iya, Kak Hartono. Iya. Kalau saya sependapat ya sama teman-teman, kayaknya pandemi ini tidak terlalu ya, isu lockdown atau PSBB itu, jadi mereka belanja barang lebih banyak, jadi produksi sampah rumah tangganya itu otomatis meningkat. Itu mungkin. Halo? Iya. Oke, Pak Pui, gimana nih Pak Pui? Sampah di masa pandemi dari Pak Pui sendiri deh.
lebih banyak di rumah, lebih banyak di kantor kebun nanas, atau gimana, Pak? Jadi saya sih bicara ini ada hasil penelitian sebenarnya sih saya mau obrolin ya. Jadi ini memang kalau dari laporan pemerintah daerah, memang sampah yang terutama yang dari plastik sekali pakai buang itu meningkat. Di samping juga masker juga sampah masker yang berasal dari rumah tangga, dari isoman itu juga meningkat, gitu ya. Nah, ada penelitian dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari Direktorat Oceanografi itu ini penelitian awal tahun 2020, bulan Mei, sekitar bulan Mei lah, mereka melakukan penelitian, itu ditemukan 96% peningkatan belanja online itu menggunakan kemasan plastik. Yang tahu sendiri kalau belanja online udah pasti pakai bubble wrap, pakai macam-macam plastik, banyak sekali gitu ya. Dan itu meningkatkan volume sampah plastik di lingkungan. Di samping itu juga termasuk sampah APD ya, alat pelindung diri, hazmat gitu dan sebagainya. Nah, ini juga kemudian ditambah juga makanan-makanan siap saji juga mengkontribusi banyak sekali sampah yang kemudian jadi sampah rumah tangga. Karena kita pasti belanja online untuk makanan gitu ya, di take away atau apa segala macam, itu yang dikirim. Kalau kita yang belanja sendiri sih mungkin kita bisa pakai wadah dari rumah. Tapi kalau yang dikirim, yang kita pesen, pasti akan ada banyak sampah wadahnya. Nah, frekuensi belanja online-nya juga naik 1 sampai 5 kali per bulan menjadi 1 sampai 10 kali per bulan dari semua orang. Ini hasil penelitian LIPI ya. Nah, di samping itu juga karena penelitiannya ada di muara sungai Jakarta, itu meningkat jumlah sampahnya, terutama sampah yang plastik sekali pakai dan masker itu. Kalau di kantor sih jadi turun karena kita lebih sering WFH sekarang. Beberapa kali kan di kantor harus lockdown gitu ya, karena ada beberapa kasus, teman-teman saya juga ada beberapa yang meninggal dunia, saya meninggal dunia karena COVID gitu. Jadi begitu ada itu langsung kita lockdown, dan kita menerapkan 25%, benar-benar menerapkan 25%. Pada akhirnya juga sampah di perkantoran di seluruh, terutama di kota besar itu turun sama sekali ya, banyak sekali. DKI Jakarta saja sudah melaporkan turun jauh sampah dari perkantoran, tapi memang bergeser ke sampah rumah tangga dan sampah APD itu tadi. Saya kira itu, Mbak Bunga. Iya, terima kasih Pak, penjelasannya luar biasa ya. Memang kita WFH ini sering belanja jadinya. Aku mau ke Mbak Septi nih. Mbak Septi, WCD itu kan sering banget gitu ya melakukan, bahkan hampir setiap tahun kita melakukan gerakan yang memang pungut sampah gitu kan. Dan tahun ini kita nggak bisa melakukan itu karena kondisi juga gitu kan. Gimana sih cara teman-teman di WCD untuk tetap bisa menyuarakan terkait dengan isu persampahan gitu, walaupun kita nggak bisa turun ke lapangan nih? Silakan Kak Sep. Terima kasih Kak Bunga. Jadi kalau untuk teman-teman WCD, beberapa dari kami masih ada yang berkegiatan di luar, tapi terbatas, nggak sampai lebih dari 10 orang dan dengan protokol kesehatan seperti itu. Jadi di bulan September kemarin pun masih ada yang berkegiatan di luar, cuma kami bagi di banyak titik ya. Jadi memang kami bagi di banyak titik, lalu teman-teman juga melakukannya tetap dengan memakai masker, tetap menjaga jarak seperti itu. Dan ada juga yang memang dibagi-bagi untuk kegiatan yang di lingkungan-lingkungan. Jadi karena kebanyakan kegiatan tersebut di lingkungan RT, sambil bekerja sama juga dengan ibu-ibu dan bank sampah untuk melaksanakan clean up dan pilah sampah dari rumah.
kegiatan 2-3 orang ke beberapa daerah, tetap kita bersosialisasi. Selain itu, kita juga mulai kegiatan-kegiatan webinar, tidak hanya tentang pilah sampah saja, tetapi juga mulai ke bagaimana memanfaatkan sampah yang dihasilkan dari rumah gitu. Sesuai dengan seperti kemarin HPSN, kita mulai mengolah sampah organik secara sederhana, juga sampah anorganik yang dihasilkan di rumah tangga gitu Kak Bunga. Juga misalnya untuk yang sampah-sampah dari plastik yang kira-kira nggak bisa digunakan gitu, kita upayakan untuk membuat eco-brick. Seperti itu sih, teman-teman tetap bergerak meskipun di tengah pandemi seperti ini. Ya, luar biasa ya ini teman-teman relawan dari World Clean Up Day. Tahun ini planningnya apa nih Kak Sep? Kalau tahun ini untuk WCD memang tetap aksi clean up dan pilah sampah dari rumah. Cuma di beberapa daerah kita mulai untuk selain sampah juga untuk menanam pohon. Kemungkinan nanti ada beberapa provinsi yang untuk pre-event-nya itu menanam 1.000 pohon seperti itu Kak. Jadi kegiatan lingkungannya kita biar saling bersinergi gitu. Iya, thank you Kak Septiani. Mau ke Kak Hana deh, Kak Hana. Ini kan Waste for Change cukup handal ya mengelola sampah baik secara perumahan maupun di perkantoran gitu. Tantangannya apa sih Kak di masa pandemi saat ini gitu? Apakah jadi lebih ribet gitu misalnya karena masa pandemi juga susah keluar atau sebagainya gitu Kak? Iya, pasti untuk kita bisa, terutama ketika akhirnya corona, ya COVID-19 ini masuk ke Indonesia, salah satu yang kita akhirnya perhatikan banget justru mulai dari kesehatan operator kita dulu nih, Kak Bunga. Karena kan mereka yang harus garda terdepannya lah gitu, kayak ketika berhubungan langsung sama sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau klien kita kayak gitu. Jadi yang paling pertama kita harus waktu itu bikin SOP. Jadi ada SOP baru yang akhirnya harus kita kayak diedukasi lagi, di training ulang operatornya supaya mereka benar-benar paham bahwa ada beberapa jenis sampah dan kantong khusus yang emang itu tuh nggak bisa disortir lagi gitu, karena kalau misalnya dulu kan kita mensortir setelah kita mengumpulkan sampah yang udah terpilah dari klien atau dari masyarakat itu, kita sortir detail kan supaya bisa didaur ulang kayak gitu. Cuma karena pandemi ini jadinya kita mengedukasi ke operator maupun ke klien kita untuk memisahkan sampah-sampah yang ada kemungkinan itu terpapar sama virus COVID, kayak contohnya masker bekas pakai atau misalnya bahkan sendok plastik gitu ya, sendok plastik gitu yang mungkin habis dipakai sama orang-orang yang lagi isolasi mandiri atau dia kita kan nggak tahu ya waktu itu gejalanya seperti apa kayak gitu. Jadi ada beberapa jenis sampah yang harus dipisahkan dan itu nggak bisa disortir ulang supaya memperkecil kemungkinan terpapar virus COVID-19 ini kayak gitu. Jadi memang ada tambahan SOP dan itu nggak hanya kita infoin ke operator tapi juga ke klien-klien kita juga kayak gitu. Dan pastinya dari tim, selain tim operasional, tim-tim lainnya juga harus berinovasi nih, kayak untuk bisa tetap memberikan solusi untuk tetap oke nih sekarang nggak di perkantoran, kemana ya orang-orang ini kayak gitu. Jadi kita tetap memberikan solusi untuk masyarakat ini. Iya, kalau dari Kertabumi Kak Iqbal, ada nggak sih tantangan yang wah ini pandemi bikin bank sampah jadi susah atau gimana gitu nggak sih Kak?
Oke, ya jadi dari 83 bank sampah kami ada sekitar 20-an yang tutup karena memang ada di zona hitam. Namun juga tidak jarang kami menerima sampah yang terkirim itu ada beberapa sampah masker, ada beberapa sampah APD, mungkin edukasi yang perlu kami berikan juga ke nasabah, tapi pada dasarnya masyarakat umumnya itu tidak tahu cara mengolah, cara memilah sampah medis mau dibuang kemana gitu. Jadi seringkali kami mendapatkan sampah medis di bank sampah kami. Jadi seperti Mbak Hana, jadi ada perubahan di SOP dalam penerimaan sampah, tapi di sisi lain karena Kata Bumi pun fokus dalam mengedukasi sampah, biasanya kita tuh langsung terjun ke desa-desa melakukan workshop dan pelatihan. Jadi kita harus ubah bisnis modelnya, kami ubah virtual semuanya. Dan mungkin selama PSBB ini kita semua punya waktu banyak kan di rumah ya, jadi kita kembangkan lagi. Mungkin sama seperti yang lain juga saya pikir menghadapi isu sampah sedikit turun kan, memang fokus kita kan jadi isu kesehatan. Nah jadi supaya tetap relevan dengan masyarakat luas, jadi Kata Bumi kita melebarkan sayap tidak hanya di sampah tapi di isu lingkungan secara umum. Jadi kami mengeluarkan kayak workshop membuat sabun organik, workshop berkebun dengan tujuan kalau misalnya mereka membuat sabun sendiri atau bercocok tanam sendiri, jadi tidak perlu keluar rumah atau tidak perlu membeli produk yang ada kemasannya, sehingga ujungnya bisa berakhir produksi sampahnya berkurang. Jadi tantangan, cuma di sisi lain juga ini membuat kita semua nih di industri ini harus lebih kreatif gitu, gimana tetap bisa relevan dan juga tetap bisa memberikan solusi dalam keadaan yang tidak normal ini. Iya, harus lebih kreatif jadinya ya teman-teman yang biasa ngolah sampah ini jadinya. Kalau Kak Hartono, saya mau nanya nih, gimana sih kondisi persampahan di daerah pesisir gitu ya, khususnya di masa pandemi saat ini gitu kan? Kalau teman-teman mungkin udah nggak ada yang liburan ke pantai atau keluar kota gitu ya. Gimana sih Kak kondisi sampah yang khususnya yang didampingi oleh teman-teman DFW ya? Ya, makasih Mbak Bunga. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan, di masa pandemi ini kan ada misalnya ketakutan masyarakat yang misalnya di pulau-pulau kecil ya. Jadi mereka belanja barangnya itu untuk stok lebih banyak. Tentu saja produksi sampah rumah tangganya ini meningkat. Nah, ini yang menjadi masalah di wilayah pesisir. Kita tahu bersama kalau komunitas nelayan kadang dianggap komunitas yang marginal atau yang dia miskin secara struktural karena misalnya kebijakan pemerintah itu tidak sampai ke nelayan. Ini karena akses misalnya orang-orang di pulau-pulau kecil ya. Jangan pulau-pulau yang jauh dulu. Lokasi DFW kan banyak dulu di pulau-pulau terluar Indonesia. Jangan dulu itu. Pulau-pulau yang aksesnya mungkin 1 jam saja misalnya dari daratan utama. Di edukasi ataupun tingkat pendidikan untuk membangun kesadaran mengolah sampahnya ini bisa kita katakan mungkin rendah. Pada topik sebelumnya sudah dibahas membangun kesadaran. Pengalaman kami, kerusakan lingkungan misalnya di pulau-pulau kecil atau di wilayah pesisir, ini karena motif ekonomi. Kenapa? Pertumbuhan penduduk ini kan meningkat setiap tahun, sementara sumber daya terbatas. Nelayan, apalagi di Indonesia nelayan itu cuma nelayan kecil sebagian besar. Armada kapal kita itu hanya kapal-kapal kecil yang hanya menjangkau mungkin bisa menjangkau berapa mil di laut untuk mencari nafkahnya mereka. Sementara pertumbuhan penduduk tiap tahun ini meningkat, apalagi di pulau ya. Produksinya tinggi, mungkin perlu KB yang kuat di sana itu, program KB. Nah, karena penduduk tingkat pertumbuhan penduduknya ini, sementara sumber dayanya terbatas, di satu sisi edukasi atau tingkat pendidikan yang rendah, kerusakan lingkungan itu
Jadi misalnya melakukan penangkapan yang tahan ramah lingkungan, yang ramah lingkungan. Ini beda, ada perbedaan. Alat tangkap yang menggunakan bahan ramah lingkungan ini yang kita ini belum ada mungkinnya kalau di nelayan. Kalau di darat mungkin misalnya menggunakan kantong plastik yang gampang. Kalau di nelayan sulit kita mau cari tali pancing yang dari kertas, nggak mungkin kan? Pasti dari plastik. Nah, sampah alat tangkap saja ini kalau dari data itu kemarin ada berapa persen sampah alat tangkap ini yang banyak di wilayah pesisir. Ini termasuk salah satunya. Selain itu ada juga sampah-sampah produk dari produsen makanan atau minuman kemasan. Ada yang menarik juga di nelayan, di komunitas nelayan. Dari 12 bulan ya, dalam setahun ada masa-masa pancaroba, masa-masa pacekliknya ini. Nah, ketika masa itu mereka tidak bisa, mereka pasti meskipun di laut ya nelayan, mereka tidak makan ikan, maksudnya karena sulit ikan di masa pancaroba itu. Jadi harus beli makanan yang instan dari misalnya mie instan atau apa yang lain-lain ini. Ini kan produksi sampahnya mereka beli handphone. Oke, Kak Hartono terputus ya. Oke, baiklah. Kita mau ke Pak Pui deh. Pak Pui, gimana sih upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan sampah di masa pandemi? Ada nggak sih hal-hal yang akhirnya jadi regulasi baru gitu untuk mengatur sampah di masa pandemi ini? Baik, yang pertama sebenarnya dari awal pandemi ini di bulan Maret, Menteri Lingkungan Hidup sudah menerbitkan surat edaran, terutama untuk ditujukan kepada pemerintah daerah supaya dapat dan juga masyarakat luas untuk penanganan sampah medis, bukan sampah medis, maksudnya sampah masker dan sampah lainnya yang untuk penanganan pandemi, terutama yang isolasi mandiri, yang dari rumah tangga, tapi juga yang dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ada surat edaran menteri yang memberikan petunjuk teknis bagaimana mengelola sampah itu. Itu sudah dilaksanakan dan kemudian itu menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sampah itu. Satu itu, yang kemudian kebetulan sekali tahun ini adalah dari 2020 sebenarnya KLH kan sudah menerbitkan peraturan menteri tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Sebenarnya itu sudah mulai sudah terbit di 2019 sebelum pandemi. Tapi kemudian kita mulai implementasi, jadi sosialisasi sepanjang 2020 kita lakukan secara daring kepada seluruh stakeholder ya, terutama juga kepada dari mulai pemerintah daerah, komunitas masyarakat ya, sampai kemudian produsen juga kita berikan, dan kemudian kita membuka juga untuk konsultasi dalam penerapan itu. Jadi yang harus bikin peta jalan itu sebenarnya produsennya. Bagaimana dalam 10 tahun ke depan produsen itu memberikan rencana pengurangan sampah kemasan yang digunakan untuk produksi dan bagaimana menanganinya setelah pasca konsumsi. Jadi setelah digunakan oleh konsumen, itu mau diapain itu kemasan, gitu. Itu harus dijabarkan dalam sebuah rencana, dalam kita sebutnya peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Nah, menariknya ini Permen 75 ini kita bisa sebut ini jadi
cara Indonesia untuk mengurangi sampah plastik ya. Cara Indonesia ini cara Indonesia banget ini, karena kita mungkin di dunia lain, di negara lain nggak beginilah gitu. Kita menggandeng semua stakeholder, mulai dari kita yakin betul ya pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk mengelola sampah ini ya, dari segi dengan segala keterbatasannya lah, dengan segala keterbatasannya. Ada yang kalau kayak Jakarta, DKI Jakarta uangnya banyak, kota-kota metropolitan itu uangnya banyak, tapi kalau kota-kota kecil kan uangnya nggak seberapa. Dan rata-rata sebenarnya dari hasil data-data kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang diwajibkan oleh Perpres 97 itu, nah itu sebenarnya kita kemampuan pemerintah daerah rata-rata baru sekitar 30%. Ada yang mencapai 50%, tapi rata-rata 30% dari total timbulan sampah yang ada. Jadi memang jomplang sekali. Total timbulan sampahnya 100 misalnya, yang bisa ditangani baru sekitar 30. 100 ton misalnya, itu baru 30 ton yang bisa ditangani. Lainnya bisa kececeran di mana-mana. Bisa juga dikelola oleh misalnya teman-teman WCD, Mbak Hana misalnya, Mas Iqbal gitu ya, Mas Hartono, itu bagian dari yang lebihnya itu. Sisanya yang tidak terkelola juga akan kececeran, bisa jadi masuk ke laut, sungai, laut, dan sebagainya, atau dibakar secara terbuka, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita terus dorong supaya ini bisa ditangani. Jadi nantinya, ini kan butuh waktu ya untuk penyesuaian. Jadi 2025 kita maunya, ini ada pandemi, nggak ada pandemi, ini tetap jalan. Gitu ya, tetap jalan. Jadi harus tetap tambah berat di masa pandemi, ya. Ketambahan sampah masker, sampah plastik sekali pakainya meningkat, gitu ya. Tapi ini nggak boleh berhenti. Pemerintah daerah tetap dipacu untuk tetap meningkatkan kinerjanya, pengelolaan sampahnya, supaya pada tahun 2025 kemampuan penanganan sampah oleh pemerintah daerah bisa seimbang dengan jumlah timbulan sampah yang ada. Nah, apa yang harus kita lakukan sampai 2025? Yang paling penting dilakukan adalah pengurangan sampah. Siapa yang bisa? Masyarakat sudah pasti. Pemerintah daerah, iyalah. Tapi yang kita sedang concern sekali adalah bagaimana produsen bisa kemudian ikut di situ. Karena selama ini produsennya belum banyak lah ya, seperti kita tahu. Ada beberapa produsen yang sangat serius untuk mengurangi sampah kemasannya pasca produksi ya. Pasca produksi, ada yang bisa mendaur ulang menjadi kemasan lagi, gitu ya. Ada yang mendaur ulang, meng-upcycling menjadi barang-barang lain. It's okay gitu ya. Yang penting itu tidak masuk tempat sampah, tidak masuk TPA. Nah, tapi belum banyak produsen-produsen yang seperti itu. Nah, ini yang akan kita dorong terus, karena kita tahu betul 5 tahun terakhir ini pemerintah daerah kinerja pengelolaan sampahnya udah cukup lumayan, meningkat lah ya. Pelan tapi ada peningkatan terus, nggak pernah turun, gitu ya, terus saja meningkat. Masyarakat luar biasa. Ini kan anak-anak muda ini, semua yang ada di sini anak-anak muda ini luar biasa kan, untuk urusan mengelola sampah ini udah kita lihat berbagai survei, apalagi sekarang anak-anak muda di istilahnya generasi Z itu paling besar menurut sensus penduduk, dan itu adalah orang-orang yang akan menghuni dunia sekian tahun yang akan datang. Ini dunia milik mereka, dan mereka yang paling concern terhadap urusan sampah ini. Dan ini artinya begini, pemerintah daerah udah oke, masyarakat udah luar biasa nih peningkatannya, kesadarannya, nggak hanya kesadaran, bukan hanya peduli, tapi melakukan. Model kayak Mas Iqbal, Mas Hartono, Mbak Hana, Mbak Septi, Bunga, Mbak Kristina, semuanya itu melakukan sehari-hari. Di rumahnya, di sekolah, dimanapun, di tempat bekerja juga. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa untuk pengelolaan sampah. Nah, sekarang kita memang harus mendorong produsen untuk mau lebih berupaya untuk mengurangi sampah kemasannya. Kalau ngomong circular economy, mereka mau bikin circular economy. Tapi buat kita, circular economy yang benar adalah mulai dari dia mendesain kemasannya untuk bisa didaur ulang. Tidak untuk dibuang, tapi untuk bisa dikelola. Gitu ya. Dari mulai desain dia udah ngomong desain tuh udah begitu.
mulai dari distribusinya, kemudian dikonsumsi. Setelah dikonsumsi, mereka punya mekanisme untuk menarik kembali kemasannya supaya bisa didaur ulang. Dan juga mereka harus juga bisa mendaur ulang. Nah ini mereka sih sekarang masih dalam posisi ya belum firm betul lah dengan itu. Tapi kalau tekanan masyarakat dan tekanan konsumennya udah mulai minta, saya hanya mau beli yang bisa didaur ulang kemasannya. Oh itu luar biasa. Dan itu adalah mbak-mbak dan mas-mas yang ada di sini. Itu kalian, gitu ya. Saya ini tukang kompor aja, gitu. Jadi kalian kan yang punya dunia nanti, gitu ya. Saya bentar lagi selesai nih hidupnya selesai bentar lagi ya, pensiun selesai gitu ya. Tapi teman-teman ini yang masih muda-muda ini masih akan lama di sini, dan kalau kita nggak mulai dari sekarang, hidup 10 tahun lagi kita udah habis, kita nggak punya tempat tinggal karena dihabiskan oleh sampah. Gitu. Saya pikir itu sih ya. Jadi kami mau pandemi, nggak ada pandemi, jalan terus, gitu ya. Lebih keras kerja di pandemi, ya pasti, gitu. Nggak ada berhenti pokoknya. Dan nggak ada alasan terus kemudian, karena di Permen 75 nanti 2030 nggak boleh ada lagi plastik sekali pakai digunakan di wilayah Indonesia. Ini adalah cara Indonesia, Indonesian way untuk mengatasi sampah plastik sekali pakai. Ya, itu kira-kira. Terima kasih. Wah, keren banget ini Pak Pui, lengkap sekali penjelasannya ya. Saya mau ke Mbak Septi nih, kan WCD tuh dari tahun ke tahun kita selalu menggandeng berbagai stakeholder gitu ya, ngomongin kolaborasi. Menurut Mbak Septi gitu ya, seberapa penting sih kita berkolaborasi nggak cuma sama teman-teman pemerintah pastinya, tapi juga yang tadi Pak Pui sempat singgung tuh, produsen gitu. Walaupun ya banyak netizen ya gitu, kok WCD kolaborasinya sama produsen sih gitu misalnya. Itu menurut Kak Septi sepenting apa sih gitu? Cerita dong Kak, dan kenapa WCD memilih berkolaborasi? Jadi kalau menurut saya sih sangat penting, karena yang harus bertanggung jawab dengan sampah kan tidak cuma pemerintah, tidak cuma kita sebagai pengguna, tetapi juga produsen. Jadi misal pun WCD itu bekerja sama dengan produsen, atau mungkin kalau orang bilang itu penyumbang sampah ya, tapi sebisa mungkin kita tetap ada MOU bahwa sampah yang mereka hasilkan itu tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi mereka sudah harus ada tindakan atau kebijaksanaan mengenai sampah itu. Apakah diolah kembali, apakah didaur ulang menjadi bahan baru atau apa. Jadi kita tidak hanya serta-merta menerima atau bekerja sama seperti itu, tapi kita juga membimbing atau mendampingi untuk dan mensosialisasikan ke produsen tersebut untuk bertanggung jawab dengan sampah mereka gitu Kak. Jadi bukan yang kita hanya menerima, oh ini sponsor ini, tidak, tapi kita tetap memberikan dorongan juga sedikit. Kalau orang bilang sih kita memaksakan bahwa produsen yang kita ajak kerja sama itu memang sudah mengolah sampahnya dengan baik gitu. Misalnya ya kemarin seperti perusahaan besar itu kan, jadi setidaknya sekarang mereka sudah mulai ada seperti counter-counter untuk isi ulang, tidak hanya mereka jual seperti dalam kemasan, terus tidak hanya dalam bentuk saset, tapi juga sudah ada counter-counter untuk isi ulang. Selain itu juga seperti tahun kemarin ada webinar bahwa kita sebaiknya tidak menggunakan kemasan saset karena lebih irit kemasan yang besar. Seperti itulah kita juga bersama-sama mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kita juga menggunakan atau membeli barang tersebut pun kita harus memikirkan untuk produk tersebut, kemasannya apakah bisa kita daur ulang kembali atau bisa kita manfaatkan kembali. Seperti itu sih Kak Bunga. Iya, setuju banget, memang kolaborasi itu penting banget ya. Nah, dari Kak Hana nih, Waste for Change juga cukup terkenal dengan kolaborasi lintas stakeholder gitu ya.
di masa pandemi ini ada penurunan nggak sih Kak? Penurunan jumlah kolaborasinya atau Dalam pengelolaan sampah? Oke. Jadi kalau misalnya penurunannya mungkin lebih ke arah yaitu tadi ya, karena masih banyak kita mengelola sampahnya itu di area komersil, jadi mungkin kelihatan ada penurunan di sana. Cuma mulai di 2020 kemarin juga kan kita akhirnya launching yang bentuknya tuh personal waste management. Jadi emang mengelola sampah yang langsung dari perumahan, tapi maksudnya satu orang aja tuh masih bisa gitu. Kalau sedangkan sebelumnya kan kita kayak biasanya minimal 200 rumah baru kita bisa kelola sampahnya gitu. Tapi kalau sekarang ada jasa-jasa yang memang justru muncul berkat akhirnya kita launching lebih cepat gitu ya. Karena kita ngerasa lebih banyak orang yang tadinya udah paham tentang pemilahan sampah dan mungkin biasanya dia istilahnya kayak menghasilkan sampahnya itu di kantor gitu ya. Sekarang kan banyak yang WFH gitu. Jadi kita ngelihat ada tren juga di sana, staff-staff yang tadinya kerja di kantor yang udah kita dikelola sama Waste for Change kayak gitu, atau bahkan ada beberapa kantor yang justru nanyain ke Waste for Change, bisa nggak ngadain untuk sampai kayak gitu. Jadi karena kan WFH semua gitu, full WFH sampai sekarang. Sedangkan dia punya target untuk tetap mengelola sampah gitu. Jadi justru jumlah kolaborasi dan tambah banyak sih kalau misalnya sekarang, karena mungkin isunya juga makin meningkat juga kan, orang-orang pada udah tahu tentang sampah ini ada banget kaitannya dengan climate change gitu, dan kalau bisa aku bilang gitu. Justru jadi semakin banyak tantangan, jadi semakin kreatif ya Kak Hana ya. Betul. Dari Kak Iqbal nih, teman-teman bank sampah pernah nggak sih Kak meriset kayak ternyata di perumahan tuh paling banyak sampahnya dari produsen A atau dari produsen B, terus melakukan sesuatu untuk si produsen tersebut gitu? Pernah ada riset Iya sih, gitu kami nggak sih selalu Kak? melakukan. Iya, kami selalu advokasi ke produsen karena kami tahu juga leverage dalam pengelolaan sampah kan produsen itu memegang peranan penting. Jadi kami komunikasi, ini ada sampah kalian mau ngapain, dan juga terkait yang Permen nomor 75 tahun 2019 pun kami banyak diskusi dengan produsen mau seperti apa nih roadmap-nya, apa yang bisa kita bantu. Karena kan bank sampah tuh perannya cukup besar dalam mengurangi sampah di desa-desa dan di perkotaan. Dan jadi ya pastinya kami kolaborasi baik dengan produsen, dengan teman-teman NGO lainnya, dengan pemerintah, karena kan message-nya sama, yaitu kita mau ada pengelolaan sampah. Jadi kalau saya pikir ini bukan satu isu Kertabumi aja ataupun Waste for Change aja, tapi ini isu global kan. Jadi memang yang memberikan solusi, yang berkontribusi harusnya kita semua. Jadi memang harus semua ikut bergerak supaya impact lebih besar lagi. Yes, setuju banget Kak. Nah, mau ke Kak Hartono nih, tadi keputus ya Kak ya. Semoga sinyalnya udah lebih baik ya Kak Hartono ya. Iya. Iya, ini kita ngomongin tentang kolaborasi lagi nih Kak. Apa sih intervensi yang teman-teman DFW sudah lakukan ke pemerintah setempat terkait dengan penanganan sampah di area pesisir? Iya, saya rasa yang pertama kita mengacu ke ini, kita butuh apresiasi pemerintah dengan komitmen sampai 2025 mau menurunkan 70% sampah plastik. Nah, sekarang yang sudah ada rencana aksi nasionalnya ataupun peraturan turunannya. Yang masalah sekarang di tingkat lokal, bagaimana mengimplementasikan ini. Salah satu bentuk yang kami lakukan
di level lokal, di level pemerintah desa ini adalah mendorong dalam setiap proyek yang kami laksanakan terkait isu sampah di laut ini, kami dorong ada peraturan desa ataupun peraturan adat tentang bagaimana pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Tantangan berikutnya setelah ada dukungan regulasi di level pemerintah desa ini, bagaimana memastikan ada yang mengawal implementasi itu. Sementara dalam kami sebagai lembaga NGO ini dibatasi oleh masa program, masa proyek. Nah, di sini strategi yang kami terapkan lebih bagaimana mendorong partisipasi masyarakat lokal atau membangun jejaring di masyarakat lokal, membina atau menjaga jejaring di masyarakat lokal itu untuk dan apalagi wilayah pesisir ini misalnya Kepulauan Riau, budaya Melayu, atau di pesisir Jawa, Pulau Buton, yang kita kan ada keberlanjutan atau integrasi perencanaan tata kelola lingkungan itu masuk dalam dokumen rencana pembangunan desa, sehingga kemudian ada lembaga atau komunitas yang menjadi bagian untuk memastikan implementasinya. Itu mungkin karena kalau kita cuma kampanye membangun kesadaran, ya mungkin seperti yang disampaikan pada topik sebelumnya ya, itu mungkin kayak hanya stimulan. Nah, harus ada tindak lanjut dari itu, harus ada keberlanjutannya. Begitu mungkin. Yes, jadi memang teman-teman sudah pastinya melakukan banyak hal gitu ya, nggak cuman ke pemerintah tapi juga ke setiap produsen gitu, dan pastinya juga mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan sampah di masa pandemi. Nah, Pak Pui lagi ini ya, lagi keluar sebentar. Oke, aku ke Kak Septi lagi deh. Kak Septi. Iya, Kak. Kak, kalau misalnya dari teman-teman relawan gitu ya, aku pengen tahu dong gimana sih cara teman-teman tahu kasus itu misalnya masker kain kayak di satu sisi gitu ya, teman-teman dari tim sendiri gitu. Seperti itu sih kalau untuk sosialisasinya. Jadi banyak hal sih, tapi kalau untuk misalkan ada kan yang memang mereka tetap memakai masker yang kain, setidaknya 4 jam sekali itu masih. Walaupun mungkin ya memang kalau menurut medis atau apa tidak terlalu berpengaruh, tetapi kita tetap yakin bahwa memakai masker seperti itu pun lebih baik. Misalnya disemprot hand sanitizer, terus kita juga tetap rajin cuci tangan, seperti itu sih Kak. Jadi tidak cuma tentang masker sih, di pandemi ini beberapa teman juga mulai sosialisasi sasarannya kan ke anak muda. Kita banyak yang bikin challenge kayak TikTok gitu loh Kak, untuk tentang zero waste, terus untuk kita tidak menggunakan benda-benda yang hanya sekali pakai, misalnya plastik, masker, atau apapun gitu. Ada juga yang berinovasi dengan mengadakan lomba kayak karikatur gitu untuk dari sampah-sampah yang dihasilkan di rumah tangga. Kayak gitu sih Kak, kalau untuk teman-teman dari WCD ini yang lagi berjalan sih di beberapa daerah ya, challenge untuk TikTok itu, karena memang untuk menyentuh hati untuk anak-anak muda kan kita harus pakai inovasi apa gitu kan.
Jadi kalau misalnya diberitahu semacam webinar kan mungkin yang tertarik hanya beberapa orang, tapi dengan diberi challenge seperti itu mungkin mereka jadi mencoba untuk hidup lebih lebih zero waste gitu. Kita harapkan seperti itu. Yes, betul ya. Jadi memang sebenarnya selalu ada solusi ya, Kak Sep ya, untuk pengelolaan si masker, dan harusnya misalnya kita pakai masker sekali pakai bisa jadi masker kain tapi diganti selama 4 jam sekali ya Kak ya. Gitu. Dari Kak Hana, teman-teman Waste for Change ada nggak sih divisi ya, pengelolaan sampah khusus medis? Oke, kalau misalnya saat ini untuk di Waste for Change, jadi kalau misalnya kita menerima sampah medis yang sampah sejenis medis gitu ya, yang dari rumah tangga atau dari perkantoran gitu, itu kita memang nggak dikelolanya tuh ada dua cara. Jadi yang pertama itu dia tetap masuk, jadi dianggap residu dan masuk ke TPA kota gitu. Atau yang kedua itu kita juga ada kerjasama kan sama RDF jadi kita kerjasama sama pabrik semen dan dia punya teknologi RDF-nya, jadi bisa dibawa ke sana juga untuk jadi dianggap residu juga gitu. Dan karena dia dianggap residu, jadi ada dua cara itu tadi, either dia masuk ke TPA atau masuk ke teknologi RDF itu untuk nantinya dikelola untuk jadi energi gitu. Jadi berubah menjadi energi Kak ya. Itu melalui apa Kak? Kalau boleh cerita. Iya. Jadi RDF ini kan jadi aku nggak bisa jelasin secara spesifiknya sih. Jadi intinya sampah yang nantinya dikelola di RDF itu akan masuk ke sebuah mesin yang nantinya itu mengubah si sampah-sampah ini menjadi energi untuk digunakan sama si pabrik semennya gitu. Oke, ya, I see. Oke, aku mau ke Kak Hartono lagi nih. Kak Hartono, Iya. gimana sih? Ini kan, apakah ada cara untuk mengedukasi masyarakat di sekitar pesisir terkait dengan persampahan? Dari teman-teman DFW sendiri tuh ada kegiatan rutin terkait itu nggak sih Kak? Iya, sebenarnya edukasi kita memang lebih kita dorong ke anak ya, maksudnya anak-anak dan kelompok perempuan di wilayah pesisir. Yang pertama, karena kalau kita langsung ke kalau yang bapak-bapaknya itu kita melihat ya kasih model inovasi TikTok itu kalau di wilayah pulau yang tanpa sinyal kan itu makanya model-model pendekatan yang kita gunakan ini kita sesuaikan dengan kondisi di lokasi-lokasi yang menjadi wilayah proyek kita dan menyesuaikan dengan model-model inisiatif yang sudah teman-teman lakukan, misalnya dari kita dapat input ya, misalnya dari teman-teman dari WCD atau yang lainnya. Yang kedua, ini kita harus dorong keterlibatan peran pemerintah daerah, pemerintah desa misalnya di level desa maupun privat sektor yang ada di wilayah situ untuk membantu apakah memberikan dukungan dalam bentuk apa terkait dengan kampanye atau edukasi masalah sampah ini. Begitu mungkin Mbak Bung. Iya. Mau ke Kak Iqbal sekarang. Kak Iqbal, dari berapa tadi 28 bank sampah ya? Itu gimana sih cara ngasih tahu dari awal nih, gimana sih cara ngasih tahu ke masyarakat gitu ya untuk memilah sampah dengan benar, terus termasuk sekarang misalnya ada sampah
masker gitu. Itu gimana sih cara ngasih taunya gitu? Itu sulit nggak sih untuk merubah kebiasaan ya udahlah sampah digabungin aja gitu misalnya, atau juga dibuang misalnya gitu kan? Iya, dari 83 bank sampah kami sebenarnya menariknya selama masa pandemi ini jumlah nasabah kami bertambah gitu. Jadi saya pikir orang lagi pada apa ya, sedikit introspeksi diri dan mau berbuat baik lebih sama lingkungan. Jadi kami tuh mengalami kenaikan 20% dari jumlah nasabah yang ada. Jadi saya pikir benar, berarti memang masyarakat tuh melek dengan isu yang udah ada dan mau melakukan sesuatu. Cuman memang untuk mengolah sampah medis ini kan tidak gampang dan mungkin dari skala masyarakat ataupun bank sampah memang secara peraturan tidak diperbolehkan kan, karena ada kontaminasi. Jadi pengolahan sampah spesifik itu diatur oleh undang-undang. Biasanya harus ada lisensi dari KHLK dengan insinerator ataupun autoclave. Jadi yang bisa kami lakukan adalah mengedukasi supaya masyarakat setidaknya pertama menaruh semua sampah medis dalam satu wadah aja, jangan dicampur gitu. Karena kita nggak mau nanti tercampur teman-teman bank sampah ataupun teman-teman pemulung di TPA megang terus kita tidak tahu ini punya siapa kan. Nah, jadi benar-benar ditaruh dalam satu buah wadah, di label sebagai sampah medis dan kalau bisa didisinfektan dulu, disiram dengan alkohol, dengan sabun, supaya itu jadi lebih memastikan tidak ada penyebaran virus. Nah, jadi saya pikir sekarang masyarakat yang bisa lakukan, mungkin agak susah kan untuk menstop pembelian produk online, karena juga kita tidak bisa keluar kan. Jadi yang bisa dilakukan saya pikir memilah sampah itu udah sangat membantu gitu ya, membantu pemerintah untuk mengurangi kasus positif maupun dalam pengolahan sampah di TPA. Dan lebih banyak lagi, lebih bagus lagi bila mereka bisa memilah dan mendonasikan sampah organiknya ke dikompos sendiri, sampah organiknya ke bank sampah atau ke waste for change, itu akan jauh lebih baik. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi saya pikir langkah yang paling kecil yang masyarakat bisa lakukan untuk berkontribusi dalam membuat bumi ini lebih indah selama pandemi ini dengan memilah. Itu juga sesuai dengan tema HSPN tahun ini kan, bahan baku sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi. Jadi peran kita semua saya pikir besar banget nih untuk membuat itu terjadi dengan memilah sampah supaya angka daur ulangnya bisa lebih tinggi lagi. Ternyata 20% meningkat, luar biasa ya ternyata ya, masyarakat Indonesia ternyata makin dikasih tantangan justru malah sadar bahwa udah harus memilah gitu. Ini saatnya untuk kita sama-sama mengolah sampah bareng-bareng. Nah, ini dari tadi udah ada chat dari teman-teman, kita mau baca satu-satu dan mungkin bisa dijawab bareng-bareng ya teman-teman narasumber. Ini siapa ya? Ini ada Muhammad Alif Zulfikri. Ini ngomongin tentang kayak buat Kak Hartono sih sebenarnya, ghost catching. Jadi kayak penangkapan ikan, terus udah gitu si jaring-jaringnya itu dibuang ke laut dan itu sebenarnya berpotensi untuk menjerat biota-biota perairan gitu ya. Nah, menurut Kak Hartono nih gimana nih terkait dengan pancingan-pancingan yang memang ternyata mungkin beresiko untuk teman-teman yang ada di laut gitu ya? Iya, itu. Ini ya yang saya sampaikan tadi bahwa sampah ini kita kategorikan sampah alat tangkap ya. Nah, ini yang belum nelayan belum melihat ada potensi ekonomi di sampah ini. Ini yang sementara kita coba kampanyekan saat ini, kita sementara bangun kerjasama di percontohan dengan guys kita akan membangun dan dengan kolaborasi dengan misalnya jejaring WCD di wilayah sana ataupun pengelola pelabuhan perikanan sendiri. Rencananya ada skema bagaimana kita dorong ada insentif untuk nelayan. Jadi sampah-sampah alat tangkapnya ini bisa ditampung oleh yang kita coba berdayakan, misalnya kelompok perempuan pesisir itu untuk menampung, mengolah, memilah ini, kemudian menghubungkan dengan bank sampah. Ini yang strategi yang kita coba mau
terapkan. Karena memang ini menjadi masalah ini kalau jaring-jaring itu alat tangkap yang sudah tidak pakai kemudian dibuang di laut, ini akan membuat ekosistem di laut ini terancam. Misalnya ada kasus misalnya yang sekarang itu penelitian tentang mikroplastik, plastik yang lebih kecil ini yang masuk dalam ikan. Nah, ini yang kemudian nanti akan dikonsumsi oleh manusia. Ini yang perlu kita bangun kesadaran dengan beri edukasi. Tapi harus ada motif ekonomi, ada timbal balik, karena nelayan seperti saya bilang tadi, yang motif ekonomi adalah yang paling utama. Mereka tidak akan peduli ya masalah itu kalau masalah perut mereka belum diselesaikan. Jadi kita harus ada harus selaras ini. Begitu mungkin Mbak Bunga. Iya, jadi memang menangani masyarakat pesisir tuh jauh lebih unik ya. Sebenarnya mereka sadar akan lingkungan, tapi ada satu sisi lain dari ekonomi yang memang harus terpenuhi terlebih dahulu gitu ya, kurang lebih ya Mas Hartono. Terus next-nya, mungkin ini untuk Pak Pui dan Kak Iqbal, ini ada Hasman Yusron. Ketidakmerataan fasilitas bank sampah mungkin jadi salah sesuatu yang perlu diregulasikan. Di Bandar Lampung sendiri terdapat 2 bank sampah, namun daya gunanya tidak produktif, dan di luar wilayah kota, bank sampah tidak terdapat atau mungkin belum difasilitasi. Nah, ini gimana nih Pak Pui atau Kak Iqbal, silakan. Baik, kalau bank sampah kita emang cuma regulator, jadi meregulasi itu ada ya. Jadi saya belum tahu pasti, tapi memang ada peraturan menteri yang baru tentang bank sampah. Nanti segera keluar. Ini yang mengatur tentang operasional bank sampah dan bagaimana kemudian mengatur juga tentang bank sampah induk. Dan juga untuk kemudian mengatasi begitu banyaknya bank sampah yang kemudian mati, ya. Jadi kayaknya kalau mau dihitung-hitung, jangan-jangan bank sampah yang mati lebih banyak daripada bank sampah yang tumbuh. Nah, ini kan mungkin menjadi kendala. Nah, seperti tadi Mas Iqbal bilang, di mencermati P75 memang bank sampah akan kita jadikan sebagai dropping point. Ya, bank sampah itu dropping point untuk masyarakat bisa mengembalikan kemasan yang bisa didaur ulang, dan kemudian produsen-produsen itu bisa bekerja sama dengan bank sampah untuk menjadikan bank sampah sebagai dropping point itu, gitu ya. Jadi pengumpul, dari titik kumpulnya di situ. Gitu. Ini juga bisa mungkin bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang manajemen sampah ya, seperti Waste for Change misalnya, gitu ya. Nanti juga bisa memanfaatkan bank sampah. Jadi bank sampah kita jadikan hub lah, gitu. Nah, dari masyarakat, dari produsen, dari pengelola sampah, semua akan di situ. Jadi peran itu yang akan kita tingkatkan di peraturan yang baru nanti. Saya kira itu sih untuk bank sampah. Kak Iqbal ada tambahan? Iya. Silahkan. Biasanya inisiasi pembuat. Mungkin mau buka cabang di Bandar Lampung. Kita ada 2 di Bandar Lampung, jadi bisa kontak kita Bumi. Tapi anyway, bank sampah itu inisiasinya bisa bottom up, jadi dari masyarakat yang mau berbuat, Karang Taruna, Ibu PKK, atau dari top bottom, dari pemerintah, dari perusahaan. Jadi kadang beda approach-nya gitu, yang pasti bank sampah harus dikelola secara profesional, bukan sukarela gitu. Jadi kebanyakan bank sampah jalanin mungkin cuma Senin Kamis, ibu-ibu pengajian, ataupun Karang Taruna yang ada kerjaan lain, tapi harus fokus emang mengelola sampah, karena misinya besar kan, mengelola sampah gitu. Jadi harus fokus gitu. Jadi yang kita lakukan, kita bina bank sampah, supaya mereka bisa benar-benar punya bisnis model yang baik, bisa menghasilkan produk, dan bisa memiliki dampak ke lingkungan gitu. Jadi itu pekerjaan berat. Kami banyak mengempower bank sampah. Silakan buat teman-teman yang mau bikin bank sampah, kontak kita Bumi. Cuman sekali lagi, isu sampah yaitu isu kita semua gitu. Jadi saya pikir bank sampah bisa di hub yang bagus, karena kan network mereka langsung ke masyarakat. Dan sekarang udah bagus banget sih sistem pemerintah. Saya pikir perwakilan bank di setiap kelurahan itu ada perwakilan bank sampah yang akan mengurus
bagaimana cara mengumpulkan sampah lebih baik, memberikan bantuan. Jadi sudah ada banyak bantuan dari pemerintah untuk menumbuh kembangkan bank sampah gitu. Tinggal gimana cara kita bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi kalau teman-teman yang belum di RW-nya belum ada bank sampah, jadi bisa langsung inisiasi datang ke kelurahan dan minta izin bagaimana cara mendirikannya gitu. Jadi jangan menunggu ya, karena mungkin kan banyak Indonesia ada 270 jiwa kan. Jadi ini PR besar gitu. Jadi kita bantu pemerintah, inisiasi sendiri, dan coba bergabung di banyak komunitas pengolahan sampah, pasti banyak informasi juga. Namun bank sampah bisa kita empower juga untuk memaksimalkan fungsinya dalam menyerap sampah-sampah anorganik. Jadi tugas pemerintah lebih ringan lagi, terutama pemerintah daerah dalam mengolah sampah-sampah yang tidak terserap oleh bank sampah. Yes, jadi jangan nunggu-nunggu, ayo coba teman-teman muda daftarkan diri komunitasnya untuk bikin bank sampah gitu ya. Ini ada lagi satu dari Wiguna Jaili Wijaya. Saya mau bertanya bagaimana memotivasi warga atau pengurus yang sudah ada bank sampah. Pengolahannya juga sudah jalan, tapi pemasarannya kurang. Nah, gimana nih Kak Iqbal atau Kak Hana mungkin? Pemasarannya gimana ya caranya untuk bisa mengolah sampah? Iya, saya nambahin sedikit aja. Gini, kebanyakan produk yang bank sampah hasilkan, kalau yang saya lihat itu mereka hanya bikin yang mereka bisa aja gitu. Jadi misalkan mereka hanya bisa menganyam sampah jadi tas, itu aja yang dibikin gitu, tanpa tahu dalam membuat produk tuh bisa panjang kan, ada product development, ada market research, ada quality control. Nah, jadi saya pikir sekali lagi bank sampah saya pikir tidak boleh dijalankan secara sukarela atau secara part time gitu. Jadi ada waktu luang nih, coba sampahnya saya bikin jadi tas deh atau jadi pot deh, terus saya coba jual, nggak laku, bank sampahnya disalahin atau produk sampahnya disalahin kan. Padahal proses dalam membuat produk, baik produk daur ulang ataupun produk konvensional itu sama gitu. Harus tahu marketnya mau seperti apa, metodenya mau seperti apa, harus layak pakai gitu. Karena yang kita mau adalah produk daur ulang ini dibeli karena memang berfungsi, bukan dibeli karena kasihan kan. Nah, jadi teman-teman bank sampah itu PR-nya sekali lagi besar gitu, karena kalian ini ada misi sosial lingkungan, tapi juga harus ada muatan ekonominya. Jadi makanya ketika bikin produk, jangan asal-asalan, jangan itu aja tanpa mengetahui ini mau dijual kemana gitu. Jadi kan harus mapping. Emang berat, tapi selayaknya bisnis lain pun dalam membuat produk seperti itu. Nah, sudah banyak banget sebenarnya sosial inkubator yang mau bantu bank sampah, masuk Kertabumi ataupun pemerintah. Jadi diskusi itu. Jadi apa yang bisa kalian buat dan marketnya seperti apa. Jadi jangan asal bikin produk sehingga tidak laku, lalu menyalahkan industrinya ataupun materialnya gitu. Padahal ketika kalian membuat produk tidak sesuai dengan skema yang baik. Ya, Kak Hana ada tambahan terkait dengan marketing pengolahan sampah? Iya, jadi mungkin aku mau nambahin setuju banget sih sama yang Kak Iqbal tadi jelasin ya, bahwa sebaiknya bank sampah itu nggak dilakukan secara voluntary atau maksudnya part-time kayak gitu kan. Kayak baiknya tuh memang ada pengurus yang tetap dan dia bisa melakukan itu setiap hari kayak gitu, jadiin pekerjaan utama kayak gitu kan. Nah, karena kalau misalnya dia jadikan itu pekerjaan utama, artinya kan dia akan mencari bagaimana caranya bisnis modelnya juga gitu untuk nantinya bisa berkembang. Dan kalau bahkan saat ini aja Waste for Change juga mulai ada banyak kerjasama dengan bank sampah juga. Itu kita juga salah satu yang kita inginkan adalah bank sampah itu bisa kerjanya itu kayak bisnis pada umumnya gitu, yang mana punya jam kerja dan dia buka mungkin hampir setiap hari, jadinya gampang gitu untuk kita kontak dan jadinya memberi solusinya kan jadi konsisten gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi dan ketika nanti kerja sama Waste for Change, artinya bisa ataupun sama yang lainnya itu jadinya kan bisa dibantu untuk nanti menemukan source income baru gitu, sebuah bisnis model yang lainnya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Gitu, mudah-mudahan terjawab
tadi siapa ya? Aku lupa namanya. Kak Wiguna, bukan. Ya itu ya, Kak Wiguna ya. Mudah-mudahan terjawab. Terus next-nya ada pertanyaan tentang APD. Masa pandemi sekarang ini penggunaan APD tenaga medis banyak dipakai. Bagaimana cara mengatasi sampah seperti itu? Nah, monggo ini siapapun boleh menjawab. Pak Pui mungkin, atau Kak Hana, atau Kak Septi juga mungkin boleh. Boleh deh sebentar nih, apa namanya, kalau yang berkaitan dengan medis, itu memang akan menjadi limbah medis. Dan itu penanganannya sendiri, karena itu masuk ke dalam kategori B3 yang diatur tersendiri. Dan itu harus difasilitas pemusnahan limbah medis. KLHK sih sudah di masa pandemi ini memang KLHK mencoba merespon itu dengan memberikan bantuan fasilitas pengolahan sampah medis di beberapa tempat yang memang cukup cukup sulit dijangkau. Misalnya kemarin-kemarin itu ini sudah disampaikan Bu Menteri kemarin ya, di sambutan di HPSN. Ini udah kita ada 6 fasilitas pemusnah limbah B3 medis yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Barito Kuala. Ini tempat-tempat yang memang cukup remote ya untuk itu. Jadi kalau yang kota-kota besar kan ada rumah sakit besar yang memang punya fasilitas pemusnah limbah medis yang memang sudah terregistrasi di KLHK, karena itu memang harus terregistrasi, ada izinnya dari KLHK. Itu sih kalau untuk limbah medis ya, karena itu nggak bisa ditangani dengan berbeda dengan sampah yang dari rumah tangga. Memang tadi Mas Iqbal kan juga dan teman-teman lain juga kan bilang itu cukup ditaruh di dalam, itu juga sesuai dengan surat edaran Menteri untuk penanganan sampah masker itu. Yang penting ditaruh di dalam wadah tertentu, dan kemudian biar dia tidak tercampur dengan sampah lainnya, supaya tidak, ya kan kita nggak tahu, saya kelihatan sehat begini, orang tanpa gejala, tiba-tiba ternyata kita infeksius juga ya. Itu kan kalau kita kita pisahkan lumayan lah gitu. Jadi paling tidak mengurangi risiko itu. Nah, KLHK juga untuk itu nggak cuma nerbitin SE, karena gini, problemnya jadi pemerintah itu ya, kita bikin peraturan, bahasanya bahasa peraturan, terus masyarakatnya nggak bisa baca, gitu ya. Malas baca, satu. Yang kedua, kemudian bahasanya bahasa baku hukum gitu ya. Ya kita kadang-kadang salah ngerti gitu. Jadi pada akhirnya kita harus menerjemahkan itu dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti. Untuk itu kita beberapa kali bikin film-film pendek untuk bisa menerjemahkan itu dalam bahasa sehari-hari. Terakhir kemarin yang itu tentang sampah masker, kita bikin film dengan tokoh yang siapa namanya ya, yang ditilik itu sebenarnya Bu Tejo. Kita hire, kita bikin film dengan tokoh itu, namanya jadi Bude Joko, tapi tentang masker. Ada sih filmnya kalau mau nonton. Itu film-film kita bikin film 1 menitan supaya itu bisa dipasang di Instagram, gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga share tentang itu, boleh kok itu free aja nanti, dan udah ada di Instagramnya Direktorat Pengelolaan Sampah, juga ada direct di Dijen PSLB 3 di Kementerian Lingkungan Hidup, semuanya udah nyetel film tentang itu. Itu salah satu cara kita untuk kemudian membumikan isu bagaimana memilah sampah masker dengan baik dan benar. Saya kira itu, Mbak Bunga dan teman-teman. Ada lagi tambahan kakak-kakak, silahkan. Kalau saya sih sebenarnya mau nambahin yang bank sampah, Kak, nggak apa-apa, loncat. Oh gitu, boleh Kak, silakan. Iya, jadi kalau untuk WCD tahun-tahun sebelumnya kan kita untuk mapping biasanya di timbulan sampah. Kalau untuk tahun ini kita fokusnya untuk mapping bank-bank sampah yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah mulai merubah atau menaikkan level lagi. Kita yang akan kita mapping adalah bank-bank sampah sampai ke tingkat terbawah, sampai ke tingkat RT seperti itu.
Jadi tadi juga ada yang tanya bagaimana untuk marketing bank sampah. Mungkin memang kami bukan yang expert di bidang itu ya untuk WCD, tapi ada beberapa daerah yang ada WCD itu untuk sampah memang sudah mulai dimanfaatkan atau diolah. Jadi salah satunya di Kudus itu mereka untuk menarik masyarakat karena di desa kan ya. Jadi mereka itu membuat semacam kayak pasar minggu gitu, kayak festival. Jadi disandingkan selain barang-barang yang dari daur ulang, terus mereka juga diajari untuk membuat sampah organik sederhana pakai ember tumpuk yang menghasilkan sampah pupuk cair dan pupuk yang padat itu. Lalu dibuat festival dengan disandingkan jajanan tradisional. Alhamdulillahnya itu sukses dan mungkin akan berkelanjutan dilaksanakan. Jadi ceritanya dulu desa itu desa yang sangat kumuh, desa yang pokoknya masyarakatnya belum sadar gitu, apalagi bank sampah itu tidak hidup gitu. Akhirnya setelah ada WCD, desa itu sudah mulai bersih, terus masyarakat sudah mulai mengolah sampahnya, memilah sampahnya. Nah, seperti itu sih Kak, mungkin dari WCD. Mungkin ya nanti teman-teman bisa membantu juga karena kita memang fokusnya nanti kan di mapping bank sampah. Kemarin sudah meeting dengan BSID dan Indo Relawan. Ini tinggal kita meminta mungkin akan mengajukan surat ke kementerian untuk surat yang untuk kegiatan kita biar kita bergeraknya juga lebih awal gitu sebelum tanggal 18 September. Itu Kak Bunga. Oke, nah jadi untuk bank sampah silakan bergabung bersama World Clean Up Day tahun ini ya. Terus next satu pertanyaan lagi. Menanggapi tentang sampah B3 atau sampah medis yang ada di masyarakat, apakah dapat dititipkan ke lembaga yang menangani? Nah, ini gimana nih Pak Pui? Kira-kira bisa nggak sih kayak kita titip ke rumah sakit gitu misalnya? Jadi biasanya itu diatur oleh pemerintah daerah nanti, sesuai dengan surat edaran menteri itu. Jadi nanti pemerintah daerah yang akan mengatur itu. Jadi akan ada dikumpulkan saja dulu, nanti kemudian akan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di pemerintah daerah yang bersangkutan. Itu sudah diatur di Surat Edaran Menteri 02 tahun 2020 itu. Saya kira itu. Jadi nanti bisalah di pemerintah daerah masing-masing ya cari tahu aja, karena setiap pemerintah daerah pasti akan punya emergency respon untuk sampah pandemi ini. Gitu. Terima kasih. Iya. Oke, teman-teman. Wah, udah mau di penghujung waktu. Nanti buat yang masih mau bertanya-tanya, silahkan mungkin teman-teman narasumber bisa kasih nomor nanya-nanya, atau kalau nggak mau nomor WhatsApp bisa DM Instagram atau apa gitu ya. Jadi tetap terhubung dengan para kakak-kakak yang hadir juga di sini. Terakhir, ini Mas Harsono udah nggak ada ya. Oke, terakhir mau dari Kak Septi dulu, kalimat pesan terakhir, bukan pesan terakhir, kalimat pesan di sesi terakhir kita maksudnya gitu. Monggo Kak Septi. Iya, kalau dari saya sih untuk teman-teman semua, mulailah dari hal kecil, mulailah dari hal sederhana, dan mulailah dari diri sendiri. Kita harus mulai bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan. Itu aja sih mungkin pesan dari saya. Mungkin nggak terlalu yang muluk-muluk, itu hal yang ingin saya lakukan adalah kita ayo mulai dari diri sendiri. Baru kita mengajak orang lain. Yes, bertanggung jawab mulai dari diri sendiri. Itu kunci ya teman-teman ya. Selanjutnya silakan Kak Hana. Oke, kalau dari aku pengen kayak berterima kasih dan ngasih semangat juga nih ke teman-teman semua di sini, bahwa tenang aja, saat ini tuh kita makin banyak temennya,
terbukti di sini, maksudnya nggak sampah, dan kayaknya akan percuma nih narasumber di sini semua bicara 1 jam lebih kalau teman-teman semua yang dengerin sekarang setelah selesai webinar ini melanjutkan hidup kalian tanpa ada perubahan gitu. Jadi akan percuma. Jadi perubahan itu udah wajib sekarang. Tinggal gimana kalian maintain-nya. Mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Jangan nunggu pandemi selesai, jangan nunggu lulus kuliah, tapi mulai sekarang dari hal yang paling kecil. Yes, mulai dari sekarang dari hal yang paling kecil. Oke, Pak Pui, silakan Pak. Baik, di kesempatan ini hari terakhir kali ya di bulan peduli sampah. Kita punya bulan peduli sampah selama Februari. Masih ada besok sih. Masih ada besok 1 hari lagi. Nah, saya berharap Hari Peduli Sampah Nasional tidak hanya 21 Februari. Tapi kita tiap hari peduli pada sampah. Dan bukan hanya itu, kita harus mulai beraksi dari sekarang dimanapun dan jadi apapun kita. Gitu ya. Kalau kita jadi warga masyarakat, kita akan jadi individu, jadi warga masyarakat, jadi pegawai pemerintah seperti saya, mau jadi pengusaha sampah dan sebagainya seperti Mas Iqbal, Mas Hartono, Mbak Septi, dan Mbak Hana, dan lainnya, tetap mulai aksinya dari status masing-masing, gitu ya, termasuk juga produsen. Jadi kita tidak lempar-lemparan lagi sekarang. Oh itu tugas kamu ini, enggak. Pokoknya kita beraksi mulai dari kita. Satu yang penting, kurangi sampah. Karena mengurangi sampah itu adalah kunci dari kita mengelola sampah. Kalau nggak ada sampahnya ya kita aman-aman aja gitu ya, kurangi sampahnya. Bukan berarti sampah yang sekarang kalau kemudian para pendaur ulang takut ini jadi berkurang. Enggak. Ini udah banyak yang tidak bisa dikelola. Jadi kita kurangi supaya semua bisa pas untuk dikelola. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, thank you Pak Pui. Ini udah lengkap semua ya, kata-kata yang luar biasa dari teman-teman narasumber. Tidak terasa teman-teman sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Indonesian Opinion Festival dalam topik lingkungan. Seru banget dari topik pertama sampai topik ketiga kita ini terakhir. Banyak hal baru yang kita dapat ya pastinya. Dari saya tuh di masa pandemi ini, mari sama-sama kita jaga kesehatan dan jaga lingkungan dengan pilah sampah dan kurangi sampah dari diri sendiri. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Kristina. Silakan Kak Kristina. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Bunga dan para speakers pada topik 3 ini. Kita mendapat banyak banget pengetahuan Kak, dan para kakak-kakak speakers di sini kita jadi tambah tahu bagaimana cara dalam pengelolaan sampah plastik di masa pandemi, dan juga tadi kita diberitahu nih tantangan, strategi, dan juga tadi saya pribadi dapat pemantik-pemantik lagi nih bagi kita semua dalam mengelola sampah selama masa pandemi ini. Lalu juga kita harus memulai dari hal kecil teman-teman, dan jangan pernah berhenti bergerak dan peduli pada sampah di lingkungan kita. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kami ucapkan kembali terima kasih banyak untuk seluruh moderator, speakers, dan peserta Indonesia Opinion Festival 2021. Semoga kedepannya tetap terus berpendapat dan bersatu dalam perbedaan pendapat untuk mendukung perjalanan demokrasi bangsa. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak sudah ikut aktif dalam Indonesia Opinion Festival pada siang hingga sore hari ini.